Beberapa waktu lalu, media massa mencatat sederet peristiwa kekerasan. Lebih memilukan lagi karena pelaku dengan korbannya diketahui memiliki kedekatan atau hidup bertetangga. Salah satunya tragedi tabrak lari di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Pada Rabu 14 Juni 2023 lalu, beredar sebuah video viral rekaman CCTV di lokasi. Terlihat korban dan pelaku sama-sama melintas di Jalan Raya Bekasi dari arah timur ke arah barat. Berdasarkan keterangan dari Polres Jakarta Timur, pelaku OD bersama ibunya menuju kawasan Kelapa Gading. Kemudian, mobil menyenggol sepeda motor korban yang sedang menuju arah Pulau Gadung. Keduanya pun menepi dan terlibat cekcok. Ibu pelaku yang melihat kejadian tersebut terlihat sempat menengahi dan kembali masuk mobil bersama pelaku. Belum usai di situ, korban kemudian merusak spion mobil pelaku dan pelaku yang emosi langsung mengejar korban. Kendati terlibat perselisihan, berdasarkan keterangan dari keluarga korban dan pelaku dipastikan tidak saling mengenal. Bisa dipastikan Moses sama sekali tidak mengenal pelaku. Kita juga keluarga tidak mengenal, jadi boleh teman-teman media bantu kami untuk klarifikasi juga, untuk ya kita kawal sama-sama karena infonya pasti kita akan update ya dari keluarga. Korban yang ditabrak hingga tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku tabrak lari yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya unsur pidana dan kesengajaan dalam kecelakaan tersebut. Krimum Polda Metro Jaya untuk bersama-sama nanti kita melakukan gelar perkara secara khusus ya. Hari ini kita laksanakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah ada hasil. Masuk juga mungkin nanti kita tambah keterangan dari saksi ahli juga ya. Mahkamah Konstitusi ini juga memungkinkan untuk kita lapangan. Sementara itu, dari Pati, Jawa Tengah, seorang ibu bernama Budiarti berusia 31 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Posisi jenazah Budiarti sedang memeluk bayinya yang masih berusia 2 minggu. Jenazah almarhumah Budiarti ditemukan oleh Mas Huri, suaminya. Setelah penyelidikan selanjutnya, polisi justru menemukan fakta Mas Huri, sang suami, adalah terduga pelakunya. Wahyu, selaku ketua RT mengungkapkan, pelaku sempat meminta tolong ke warga saat menemukan istrinya sudah terbujur kaku. Keluar rumah, minta tolong tetangga. Tetangga itu bilang istrinya tidur kaku. Ada luka gosong-gosong di pipi lah. Warga sekitar terus ke situ. Selang 5 menit warga ngubungi saya ke situ. Sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal, dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Ongko Seno Gradiarso Sukahar, alasan Mas Huri menganiaya sang istri hingga tewas adalah karena cemburu saat dilarang melihat HP korban. Pelaku menyampaikan atau alasan dia melakukan kekerasan atau pemukulan ini karena cemburu ketika dia mau melihat HP korban melarang. Sehingga pelaku memiliki dugaan mungkin apakah korban punya selingkuhan atau apa. Kalau pemukulan itu baru dilakukan sekali atau berkali-kali? Sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah. Itu pun juga ada beberapa saksi yang berarti memang temperamen ya, tipe temperamen. Ya. Beruntung, ketiga anaknya yang dirawat di rumah sakit dalam kondisi kian membaik. Hari ini tadi sudah membaik kok, sudah membaik. CPAP-nya sudah dilepas, sekarang tinggal diberikan O2 oksigen dengan biasa itu, dengan selang itu loh, sudah biasa. Kemudian ya nanti kejangnya sudah enggak kejang lagi ya. Kini Mas Huri sudah dibekuk oleh Satreskrim Polresta Pati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ternyata, tindak kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tapi juga kepada satwa. Beredar sebuah video yang memperlihatkan aksi biadab penyiksaan seekor anjing yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Dua pelaku dalam video tersebut dengan tega
melemparkan seekor anjing ke dalam sebuah rawa yang berisi buaya. Yang membuat saya bertambah marah, anjing yang mereka buang ini ternyata anjing peliharaan mereka. Dan kejadian ini bukan pertama kali mereka lakukan. Mereka pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Dengan alasan anjing yang mereka buang kemarin ini ngambil atau mencuri 3 bungkus makanan mereka. Nah, lalu atas dasar itu mereka marah, mereka jadikan bahan bercandaan 4 pelaku yang berasal dari Nganjuk. Mereka membawa Nabul atau anjingnya ini ke tepi rawa dan melemparkan ke rawa yang ada buayanya. Tak hanya dari kalangan pecinta hewan, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyoroti kasus ini. Dalam unggahan di media sosialnya, Erick memastikan pelaku bukanlah pegawai Pertamina dan meminta agar pelaku segera ditindak dengan tegas. Sudah instruksikan direksi Pertamina untuk mengambil tindakan tegas, tindakan setegas-tegasnya. Karena ini ada undang-undang perlindungan binatang. Mohon maaf sampai ketawa-ketawa itu biadab. Individu ataupun perusahaan yang saya udah cek itu bukan Pertamina, tapi kontraktor yang ada di Nunukan, saya minta ambil tindakan dengan tegas. Karena ini sesuatu yang biadab. Beberapa kasus yang terjadi belakang ini mengusik nurani kemanusiaan kita dengan berbagai tindak kekejaman. Dilansir dari kompas.com, sosiolog Universitas Gadjah Mada A.B. Widianta mengatakan, kekerasan dilakukan sebagai bentuk protes dan mencari perhatian. Kekerasan itu bisa disebut sebagai bagian dari protes hidup mereka. Tapi juga tanpa sadar, mereka juga melakukan hal-hal yang dia sendiri nggak ngerti salahnya di mana. Setiap persoalan tentu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bermartabat. Kerendahan hati dan kekayaan nurani akan membuat kita lebih menghargai sesama dan seluruh penghuni semesta.